Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke. Aku akan mengambil tema tentang antara kamu dengan dia. Boleh kalian fokuskan pada dia. Aku akan menarik energi dari si dia. Apa yang sedang terjadi antara kamu dengan dia? Jadi selama ini dia itu tidak pernah jujur ya sama kamu, atau dia pernah tidak jujur sama kamu, dan sedangkan kamu orang yang sangat sangat menjunjung tinggi kejujuran atau keterbukaan seperti itu. Sedangkan dia selama ini tidak pernah jujur sama kamu atau tidak pernah terbuka sama kamu. Jadi aku rasa dia akan segera mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia akan terbuka sama kamu, dia akan jujur sama kamu, karena ternyata si dia ini tuh suka banget sama kamu ya. Dia mencintai kamu, dia sayang banget sama kamu. Aku lihat di sini salah satu yang mungkin akan dia katakan adalah tentang third party yang pernah dia hadirkan dalam hubungan kalian. Dan aku lihat di sini kamu ingin melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik bersama dia ya. Dan aku lihat juga di sini dia sedang mencoba untuk move on dari masa lalunya. Dia juga mencoba untuk melepaskan dirinya dari hubungan-hubungan yang toksik. Dan kalau aku lihat saat ini kamu lagi ya have fun dengan dirimu sendiri ya, happy single, kumpul sama teman-teman ya. Aku lihat di sini. Ya, aku lihat di sini kamu mungkin sudah move on dari dia, karena mungkin kamu udah terlalu kecewa ya. Berulang kali kamu jelaskan bahwa kamu tidak suka kalau dia itu berbohong, tapi tidak pernah ada tindakan dari dia untuk terbuka atau jujur sama kamu. Jadi mungkin kamu sudah capek, udah lelah ya, nggak mau lagi terus-terusan dibodoh-bodohi oleh dia. Makanya di sini aku lihat kamu memilih untuk lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Aku lihat akan ada union nih ya. Dia akan datang lagi ke kehidupan kamu. Aku lihat bahkan di sini dia ingin memberikan kamu komitmen atau bagaimana nih ya, karena dia merasa masih ada ikatan secara jiwa kalian yang masih terkoneksi, sehingga dia belum bisa untuk melupakan kamu. Dia belum bisa untuk melepaskan kamu. Seperti itu. Bahkan kalau aku lihat saat ini perasaan dia terhadap kamu itu semakin fresh, semakin muncul, semakin rindu, semakin bergairah seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kalau ditanya tentang perasaan, ya perasaan itu timbul lagi. Ya, perasaan cinta itu timbul kembali. Dan ya dia ngerasa kayak ini lebih menggairahkan dari yang kemarin-kemarin. Kayak gimana ya? Lebih ingin memperjuangkan, lebih ingin mempertahankan seperti itu. Kayak lebih mau serius gitu loh. Bahkan aku lihat di sini akan ada transformasi yang dia lakukan untuk membuat hubungan ini bisa terrealisasi. Ya. Jadi gini, kan selama ini tuh dia pernah berbohong, pernah selingkuh ya, banyak menutup-nutupi sesuatu dari kamu. Dan itu semua akhirnya terbongkar oleh kamu. Kamu akhirnya tahu perselingkuhan dia, kebohongan dia, rahasia dia, kamu semuanya tahu. Dan aku lihat saat ini dia tuh ngerasa malu banget sama kamu, ngerasa bersalah banget sama kamu, ngerasa menyesal ya karena telah menyakiti kamu. Jadi untuk saat ini tuh dia ngerasa malu banget sama kamu. Ada suatu kekhawatiran sebenarnya ya selama ini yang dia takuti. Dia takut kalau misalkan kamu pergi, atau dia takut bahwa kamu akan menolaknya atau meninggalkan dia sendirian. Dan ternyata benar terjadi, kamu meninggalkannya, kamu tidak memperdulikannya. Aku lihat di sini, dan itu kekhawatiran yang selama ini dia takuti ya akhirnya menjadi kenyataan. Karena selama ini dia selalu menghadirkan banyak sekali pilihan ya, dan dia sempat menjalani hubungan dengan mereka semua. Tapi aku lihat ya, nggak ada yang berhasil juga sih dengan yang lainnya gitu ya.
Karena kenapa di sini dia itu selalu kepikiran sama kamu terus ya. Dia selalu terbayang-bayang kamu terus, sehingga hubungan dia bersama orang baru atau orang yang lainnya pun enggak langgeng gitu ya. Terus itu dia sempet nih bingung, ragu atas pilihan apa yang harus dia pilih gitu ya, apa yang keputusan yang harus dia ambil, antara kamu dengan si A atau kamu dengan si B atau kamu dengan si C atau kamu dengan siapalah. Intinya seperti itu. Dia sempat ragu memilih antara kamu atau yang lainnya. Dan karena ini The Chariot ya, dan ini kan tentang kamu dengan dia, berarti aku rasa dia sudah memilih kamu. Yap, saat ini aku lihat hatinya sudah memilih kamu. Ya, sudah memilih kamu. Bahkan saat ini tuh kan ada jarak ya di antara kalian. Kalian kayaknya LDR, ada mungkin yang beda negara, bahkan di sini beda pulau, beda kota, beda negara ya. Jadi ada jarak yang cukup jauh di antara kalian. Tapi dikala sekarang kamu sudah single, dikala kamu sekarang sudah tidak bersama dia lagi, dia kan ternyata masih stalkingin kamu loh. Dia masih pengen cari-cari tahu tentang keadaan kamu loh saat ini. Dan bahkan aku lihat di sini sekarang dia melihat kamu itu kok ya lebih menarik, kamu lebih stabil, kamu lebih bahagia, ya. Sehingga aku lihat di sini energi dia itu ketarik lagi ke kamu, jadi pengen datang lagi ke kamu. Bahkan aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk bertemu secara fisik mungkin agar lebih dekat dengan kamu, atau mungkin pindah ke kota kamu atau ke negara kamu agar lebih dekat dengan kamu. Ya, ada rencana dari dia yang akan segera dia realisasikan. Mungkin ini tentang pertemuan secara fisik, atau bisa jadi juga ya ekstrimnya sih ya dia dia pindah tempat, mungkin tempat kerjanya, sehingga akhirnya dia pindah tempat tinggal ke tempat kamu kayak gitu ya, ke daerah kamu, intinya agar lebih dekat aja, seperti itu ya. Jadi dia masih ada ketakutan kehilangan kamu. Dan aku lihat memang akhir-akhir ini kan kalian itu lagi ada pertengkaran ya, ada suatu masalah yang tidak kalian bisa sepakati, sehingga masalah ini aku lihat memang udah cukup krusial. Bisa jadi karena itu ya, dia banyak pilihan sehingga mungkin bolak-balik nyelingkuhin kamu, bisa jadi membuatmu kecewa sehingga benar-benar udah krusial. So mungkin saat ini dia butuh waktu dan butuh ruang untuk bernafas, untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang terjadi sekarang, dan bagaimana cara untuk menghadapi atau menemukan solusi dari situasi yang telah terjadi sekarang. Jadi saat ini dia itu mungkin lagi ragu-ragu untuk memutuskan dalam membuat keputusan ya, karena di sini dia takut banget bakalan terekspos ini ya. Dia takut akan beresiko terekspos kalau dia tidak hati-hati sekali dalam mengambil suatu keputusan ya. Jadi dia ini takut kalau misalkan nama baik dia itu tercoreng gara-gara dia dikenal orang, akhirnya nanti dikenalnya tukang selingkuh atau apa gitu ya. Bisa jadi mungkin di daerah dia ini dia orang yang dihormati atau orang yang dikenal orang banyak gitu, sehingga dia takut nama dia akan tercoreng. Makanya dia benar-benar hati-hati banget dalam mengambil suatu keputusan untuk saat ini, agar tingkah laku yang tidak bermoral ini tidak terekspos ya, tidak terekspos seperti itu. Aku lihat di sini gimana ya, bisa jadi saat ini kalian itu lagi berdebat ya, tapi kayak diem-dieman sih, lebih tepatnya kayak gencatan senjata ya, lagi nggak ada peperangan di antara kalian ya, lagi diem-dieman lah ya, nggak mau ambil pusing, mending fokus sama diri sendiri aja gitu ya saat ini. Jadi kayak saling mengabaikan seperti itu. Tapi sejujurnya di sini tuh dia sedang kesulitan dalam mengambil keputusan untuk masa depan hubungan kalian ya. Karena gini, dia pun harus memikirkannya bagaimana kesiapan dari si dia nantinya jika ternyata ketika nantinya dia datang ke kamu, kalau misalkan dia tolak gimana? Misalkan kamu tolak gimana? Nah, itu dia sedang mempersiapkan itu.
Kedepannya dia harus bisa bersiap untuk hidup bersamamu atau hidup secara mandiri tanpa kamu. Nah, itu yang sedang dia pikirkan saat ini. Sedang dia persiapkan mentalnya sebelum datang ke kamu. Dia harus punya mental untuk kalau misalkan diterima, bagaimana nanti dia secara mental siap untuk menjalin hubungan kembali dengan kamu. Tapi kalau misalkan nanti di sini kamu mereject dia atau menolak dia, dia pun harus siap mental untuk apa itu namanya? Menerima bahwa dia harus hidup mandiri tanpa kamu. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lihat apa sih yang ingin dia bahas? Apa sih ya ingin dia katakan ke kamu? Dia masih tertarik sama kamu, ya, itu yang ingin dia katakan. Kenapa sekarang ketika kamu udah berpisah dengan aku, kok kamu lebih bahagia ya, gitu. Ya, itu yang ingin dia bahas. Oke, ada rasa bersalah di sini. Dia telah kehilangan jati diri dia sebenarnya. Jadi ketika dia membuat kesalahan, dia ngerasa kayak itu bukan diri dia sebenarnya. Kok bisa sih aku malah bertingkah seperti itu gitu loh. Dia sampai heran, kenapa aku bisa-bisanya ya kok menyelingkuhi kamu yang sosoknya padahal udah baik banget gitu. Terus itu dikala dia berpisah dari kamu, akhirnya di sini juga dia linglung ya, telah kehilangan sosok seseorang yang dia cintai. Nah, ini juga termasuk ya yang saat ini dia pikirkan adalah bagaimana caranya biar kamu nanti ketika dia datang kamu nggak nganggep dia nggak menolak dia sebagai pasangan dan nggak hanya menerima dia sebagai teman saja. Dia ingin lebih, dia maunya jadi pasangan bukan mau jadi teman. Dia udah mikirin itu loh. Waduh, jangan-jangan nanti kamu ketika aku datang kamu mengambil keputusan udahlah kita temenan aja. Waduh, ini ngebuat dia was-was ya, membuat dia khawatir. Ya, jadi sebelum dia datang ke kamu, ya sebelum dia mantap untuk melangkah ke arah kamu, dia ini sedang mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, dia ingin berubah, dia ingin bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak seperti dulu lagi. Intinya ketika dia datang, dia ingin bertransformasi, sudah pada versi terbaru dalam hidupnya gitu ya. Dia sudah menjadi sosok yang baru gitulah ya, nggak seperti dulu lagi. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena menurut dia kamu pantas mendapatkan pasangan yang terbaik. Karena di mata dia kamu itu orang yang terbaik dalam hidupnya. Ya, karena mungkin selama ini kamu selalu tulus mencintai dia, kamu selalu memaafkan dia dikala dia selalu aja nyelingkuhin kamu sangat sabar, kamu mandiri, intinya kamu the best dah. Bahkan kamu tahu apa maunya dia, bahkan tanpa dia berbicara pun kamu tahu apa maksud dan maunya dia gitu ya. Jadi menurut dia kamu itu the best dalam hidup dia. Jadi untuk orang yang the best, maka dia juga harus memantaskan diri menjadi orang yang the best juga. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah keadaan kamu dan dia saat ini ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan aku lihat di sini memang dia sedang bertransformasi atau sedang dalam proses perubahan dalam diri dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ini ceritanya sama dengan kalian ya, maka ini memang pembacaan kalian. Untuk keputusannya apakah nanti kamu akan menerima dia lagi atau justru malah menolak dia, ya aku serahkan ke kamu maunya gimana. Seperti itu aja ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini alfabetnya, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.